Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa ikhwani amma ba'd. Jamaah salat Isya yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala, kajian sirah kita insyaallah bisa kita lanjutkan lagi. Ini diantara nikmat dari nikmat Allah Subhanahu wa taala, karena majelis ilmu adalah salah satu sarana yang disebutkan oleh ulama kita untuk mengikis kesombongan dari hati seseorang, ya. Dia bisa dengan majelis ilmu itu. Makanya sebagian salaf, ya, mereka pernah mengatakan ta'allamu qabla an tasudu, menuntutlah ilmu sebelum jadi pemimpin, ya, atau memimpin masyarakat. Karena tafsirnya, ya, sebagian riwayat ditafsirkan oleh ulama kita, maksudnya kalau sudah jadi pemimpin orang besar itu sulit lagi untuk kembali ke majelis ilmu, ya, belajar ilmu itu sulit, ya. Itu qabla an tasudu, sebagai sebelum kalian jadi pemimpin atau kemudian memiliki jabatan, ya. Dan tentu kalau sudah besar sulit lagi untuk kembali bermajlis, ya, ilmu dan sebagainya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, kami mohon maaf ini kitabnya ketinggalan, tapi alhamdulillah masih karena ada versi digitalnya, ya, versi atau elektronik booknya, jadi masih bisa di print untuk sama-sama kita bacakan. Pembahasan kali ini jemaah Allah Subhanahu wa taala terkait dengan halah al-ijtimaiyah, kondisi sosial masyarakat Arab ketika Nabi SAW diutus, ya. Kondisi sosial yang kami maksud secara khusus yang akan kami singgung di sini adalah terkait dengan bagaimana nikah, ya. Bagaimana orang Arab pada masa Nabi SAW menikah, ya. Bagaimana mereka menikah. Bab ini ya, sebelum kita masuk, ini masalah pernikahan ini jamaah Allah Subhanahu wa taala pada zaman kita hidup sekarang itu masalah yang besar, ya. Banyak sekali dibahas, ya, beberapa belakangan ini, bahkan sebenarnya satu dekade semenjak 10 tahun krisis, ya, kita sebutkannya krisis pernikahan atau krisis terkait dengan masalah biologis ini, ya. Sehingga banyak orang nggak mau menikah. Ini terjadi, ya, banyak orang nggak mau menikah sekarang karena beban kehidupan yang berat. Akhirnya berkuranglah keturunan, ya. Anak-anak muda, ya, sebagian negara tetangga kita sudah nggak ada lagi orang muda, yang ada orang tua, karena mereka tidak ada program menikah, atau menikah tapi nggak ingin punya anak. Akhirnya yang tinggal sekarang orang-orang sepuh semua, Pak. Nah, jadi bapak-bapak kalau ada lihat anak-anak di masjid, Pak, alhamdulillah, berarti apa yang diprogramkan Nabi SAW bahwa tazawwaju al-wadud al-wadud, nikahilah wanita-wanita yang penyayang dan mau punya anak. Nah, ini program dari Nabi SAW semenjak dulu, ya. Dan kita sebutkan negara-negara sekarang sudah banyak yang menggalakkan ini lagi, karena semenjak 10, 20, 30 tahun belakangan program nikah ini udah nggak ada, sehingga orang tua semua. Jepang misalnya, Jepang itu di mana angka kehidupan tinggi, orang sudah tua-tua, Pak, sudah sepuh,
itu anak mudanya nggak ada, ya, anak-anak kecil udah kurang. Padahal hidupnya nyaman, kesehatannya bagus, sehingga orang usianya 80, 70 masih banyak yang hidup. Salah seorang menteri, Pak, ya, saya hadir kegiatan di salah satu kegiatan yang hadir menteri, ya. Saya nggak perlu sebut menterinya apa, beliau sebutkan di antara yang dibutuhkan dari Indonesia hari ini, Pak, kalau ke Jepang itu perawat. Bukan mau rawat orang sakit, Pak. Yang dirawat adalah lansia, Pak. Karena mereka punya asuransi, tabungannya banyak. Jadi dia bisa bayar satu perawat untuk ngurus dia. Itu kalau banyak perawat sekarang, kata Pak Menteri, mau diekspor ke Jepang, Pak. Karena tadi sepuh-sepuh istrinya udah meninggal atau dulu dia nggak pernah menikah, tabungannya banyak, asuransinya ada, sehingga ini menunjukkan bagaimana, ya, ternyata apa yang disyariatkan dalam Islam itu baik, ya. Sedangkan kita alhamdulillah ada syariat menikah, jadi nggak ada batasan bapak-bapak kalau memang ibu-ibunya sudah meninggal. Walaupun nanti harus diskusi sama anak-anak, biasanya ayahnya yang sudah sepuh mau nikah lagi, ya. Tapi anaknya nggak boleh, Pak. Anaknya nggak boleh. Ya, di antara leluconnya, karena kalau dia harus ada adik lagi, berarti nanti warisannya baginya lebih ramai, jadi jatahnya sedikit, Pak. Ya, jatahnya sedikit. Ya, ini sebenarnya bisa masalah yang bisa didiskusikan, ya, macam-macam. Atau saya sebutkan salah satu contoh misalnya yang kita kenal, maksudnya kami mengenalnya, akhirnya sebelum menikah lagi bapaknya yang sudah usia 75 lebih ini, akhirnya dibagi dulu hartanya. Nah, bapaknya menikah yang baru, nggak apa-apa. Apa yang dapat pengantin baru ini? Pensiunnya, Pak. Ya. Karena kan kalau bapaknya meninggal nggak ada anaknya dapat pensiun, Pak, ya. Tapi kalau bapaknya menikah lagi, bapaknya meninggal, pensiun itu bisa dapat ke ibu tiri, Pak. Inilah komunikasi, dan ini bisa didiskusikan yang seperti ini, Pak. Alhamdulillah ala kulli hal. Bagaimana nikah pada masa jahiliyah, ya, ketika Nabi diutus? Ada 4 macam. Tapi saya nggak ingin menyebutkan yang 3, Pak, ya. Karena terlalu jelek, ya, maksudnya menyebutnya sudah nggak enak. Tapi kita sebutkan yang pertama saja, karena fakana minha, hadis ini diriwayatkan Aisyah, ya. Fakana minha nikahun nasul al-yaum. Di antara model pernikahan pada masa jahiliyah itu ketika Nabi diutus, ya, seperti nikah pada hari ini pada masa Aisyah. Seorang laki-laki melamar kepada wali, ya. Kemudian wanita yang karena dilamarkan bukan ke wanitanya nggak bisa menikahi diri sendirinya, dia walinya, kemudian diserahkan maharnya, ya, terjadilah pernikahan tersebut, ya. Ini yang pernah nanti akan kita bahas, Nabi menikah dengan Khadijah, ya, seperti itu, nikah yang seperti orang hari ini menikah. Jadi kondisi yang normal. Sedangkan yang lain ini jelek sekali, ya, seperti perzinahan, seperti Ustaz nomor 2 dan 3 saya nggak perlu sebutkan. Jadi kalau ada yang bertanya nikah Nabi bagaimana? Nikah Nabi kita sudah disebutkan sebelum Islam, beliau sudah menikah sebelum jadi Nabi, nikah yang model seperti itu, ya, ada maharnya, ya, dibayarkan, dibantu juga dibayarkan oleh paman beliau, ya, kakek beliau untuk ini, maka nikahnya sah. Makanya kemudian setelah beliau jadi Nabi tidak ada nikah ulang, nggak ada itibar nikah sekali lagi, Pak. Karena itu dilakukan dengan cara yang ma'ruf pernikahan, ya, pada agama, dan kita sudah sebutkan walaupun mereka terpengaruhi dengan ibadah-ibadah kesyirikan, kan, tapi sisa-sisa agama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail masih ada, ya, itu masih ada, sehingga nikah sah. Setelah beliau jadi Nabi tidak ulang, nikahnya tidak diulangi, nikahnya sah. Kemudian jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis ini diriwayatkan
oleh Abu Dawud ya dalam kitab Nikah ya terkait dengan masalah ini. Kemudian pertanyaannya hari ini misalnya, kalau ada orang bukan Islamnya, agama Nasrani kah, ya, atau agama yang lainnya, dia sudah menikah dalam agamanya tersebut, ya, dalam menikah agamanya tersebut, kemudian dua-dua masuk Islam lah, apakah harus mengulangi nikahnya? Ya, jadi disebutkan dari jumhur ulama, di antara jumhur ini ada para ulama dari mazhab Syafi'i, bahwa nikahnya tidak perlu diulang. Yang tidak boleh kalau dia kumpul kebo istilahnya Pak. Nah, hari ini kan lagi heboh bola Pak ya, pemain bola itu ada yang nggak disebut istrinya, memang dia cuma pacaran tapi anaknya banyak ya. Nah, itu kumpul kebo. Tapi ada juga kita tahu mereka menikah, ada acaranya, ada maharnya. Yang seperti itu, nikah seperti itu kalau dia masuk Islam tidak perlu lagi menikah ulang. Ya, itu pendapat jumhur ulama kita, diantaranya tadi kita sebutkan dari ulama mazhab Syafi'i. Ya. Ibnu Qudamah, ya, penulis kitab Al-Mughni menyebutkan seperti itu juga. Ya, sah nikah orang-orang yang tadi itu ada lamaran, ya, ada kemudian dinikahkan oleh rohaniwan, ya, yang agama mereka dipersaksikan oleh orang banyak. Ada maharnya. Ini kalau mereka seperti ini kemudian masuk Islam tidak perlu diulang nikahnya. Dan diantara dalilnya, ya, pernikahan Nabi bisa jadi dalil nggak? Bisa, karena tadi memang kita sudah sebutkan yang beliau lakukan sebelum Islam itu adalah bukan dalil syariat, tapi ketika beliau sudah jadi nabi itu jadi dalil syariat. Dan kita sebutkan Khadijah dan Nabi SAW tidak mengulangi nikahnya setelah Islam. Kalau dalil di Al-Quran, ya, dalil di Al-Quran sebutkan dalam kita surat Al-Masad. Surat Al-Masad itu jadi dalil bahwa orang yang sudah menikah pada masa sebelum Islam masuk Islam dia sebut sah nikahnya dengan model nikah tadi kita sebutkan, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala ketika menyebutkan tentang Abu Lahab. Kalau Allah Subhanahu wa taala, wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ya, ini alhamdulillah yang kecil-kecil juga paham, tapi mungkin memaknai dalil itu yang enggak paham. Kenapa itu wa imra'atuhu? Kata Allah Subhanahu wa taala, istrinya Abu Lahab, tabbat yada abi lahabi abi lahab, ya, celakalah kedua tangan Abu Lahab. Terus ayat itu, dan istrinya hammalatal hatab, hammalatal yang memikul kayu-kayu bakar. Jadi kata ulama kita, Allah sebutkan itu istri Abu Lahab, padahal dia menikah dengan tata cara pada masa jahili. Ya, tapi Allah sebut itu istrinya. Ini harus nyantri memang Pak kalau mempelajari seperti ini, belajar usul fikih ya seperti itu dan yang sebagainya. Sama juga saya pernah sebutkan di sini ya di masjid ini, ketika Allah Subhanahu wa taala ada yang nanya, siapa yang nikahkan Nabi Adam alaihissalam dan Hawa? Hawa kan nggak ada ayahnya, nggak ada ayahnya. Siapa wali nikahnya? Allah langsung nikahkan, karena Allah sebutkan anta wa zaujukal jannah. Wahai Adam, masuklah kamu dan istrimu. Di situ Allah nikahkan, karena Allah katakan ini istrimu, nggak perlu lagi saksi manusia, Allah yang nikahkan. Jadi kalau ada yang nanya siapa yang wali nikah Hawa, itu dalam surah Al-Baqarah, bukan surah Al-Baqarah aja, sepanjang Al-Quran itu Hawa itu Allah sebutkan wa zawjuhu ya. Anta wa zawjuka, kamu dan istrimu. Nah, ya. Jadi memang ada pernah sebagian salaf ditanya tentang iblis nikah enggak? Nah, itu dijawab saya nggak tahu juga, karena waktu dia nikah saya nggak hadir. Nah, ya. Tapi kalau Nabi Adam kita nggak hadir, tapi kita tahu Nabi Adam dinikahkan pada Hawa oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Karena Allah sebutkan istri kamu gitu ya. Ini panjang sebenarnya itu nanti, tapi bapak-bapak mungkin nggak terlalu butuh yang seperti itu karena itu pembahasannya di dalam usul fikih ya. Lafaz-lafaz dalam Al-Qur'an itu kita pelajari. Baik, kita pindah jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, ya masih ada pembahasan wa kana minal ma'rufi fi ahli jahiliyah annahum kanu yu'addiduna baina zawjat. Memang ada pada masa jahiliyah, mereka itu sebelum Islam datang itu sudah populer poligami. Jadi seorang laki-laki punya banyak istri, sudah ada syariat itu di dalam, maksudnya orang jahiliyah sudah melakukannya. Jangankan orang jahiliyah ya. Di Indonesia aja masa-masa ini ya, sebelum Indonesia ada ya, kerajaan-kerajaan itu ya, kerajaan Buddha, Hindu, kerajaan-kerajaan. Kalau Islam sudah jelas tapi dibatasi hanya 4 ya. Tapi silahkan Bapak cek itu raja-raja ya, apakah di Jawa, di Pulau Jawa itu kalau selirnya itu ya nggak terbatas Pak. Ya, banyak sekali ya. Nah, orang Arab jahiliyah seperti itu, mereka menikah tidak ada batasannya, tapi begitu Islam datang dibatasi. Fankihu ma tawabalakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba'. Nikahilah wanita yang kamu sukai, tapi 2, 3 atau 4 secara bersamaan. Ya, secara bersamaan. Jadi cuman 4 dibatasi. Lebih dari itu nggak boleh. Nabi kita pernah menikah sampai 9 ya, dalam satu waktu, tapi itu juga dibatasi. Setelah 9 itu beliau nggak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau ada yang mengkomplain dia syariat poligami, kita bilang bagus Islam. Kenapa? Sudah dibatasi. Bayangkan yang sebelum Islam nggak ada batasnya. Saya punya teman dari Afrika, banyak ya di negara-negara Afrika. Afrika yang dimaksud bukan Afrika yang bagian, kalau ke atas, kalau di peta itu selatan ya, utara ya. Kalau yang bagian utara itu orangnya putih-putih. Kalau Afrika bagian selatan yang ke bawah, kan kalau Afrika yang bagian atas itu Mesir, Jazair, ya, Libya, Tunisia, Maroko, itu orangnya putih-putih. Walaupun Afrika juga panas juga, padang pasir juga, tapi putih-putih. Yang di bawahnya itu atau dikenal Afrika Barat itu baru kulit gelap, baru kulitnya gelap. Jadi jangan heran nanti kok timnas Maroko orangnya dari Afrika putih-putih, sedangkan dari Prancis, oh kok beda? Nah itu kan orang Eropa tapi kok kulitnya gelap berwarna, kulit berwarna ya. Mereka nggak sebutkan dalam bahasa Arab begitu juga. Mereka nggak sebutkan kulit hitam. Mereka sebutkan kulit berwarna. Nah, jadi lebih soft gitu, lebih halus gitu ya. Kenapa kulitnya berwarna? Ya gitu maksudnya itu. Nah, tidak dibatasi Pak. Ya. Saya punya teman waktu kuliah masih di Madinah, ya. Nah, itu yang sebelum masuk Islam istrinya 10 Pak. Kalau istrinya 1, orang ini aib di kampungnya 1 cuma. Itu teman-teman dari Afrika cerita gitu. Afrika yang bagian barat. Kalau cuma 1. Jadi hal-hal seperti ini berbeda. Kalau di tempat kita, kalau istrinya lebih dari 1, aib gitu ya. Di Afrika justru terbalik. Kalau 1, nah, ya. Kalau di sana tempat kita terbalik ya, terbalik. Nah, ketika masuk Islam, mau nggak mau dia, misalnya 10 Pak ya, temannya saya 10, dia harus ceraikan, tinggal maksimal 4. Nah, maksimal 4, yang 10 dia 6-nya lagi harus dia lepaskan ya, tidak boleh. Itu Islam artinya seperti perbudakan dan yang lain-lain, tidak, ketika Islam datang tidak langsung diberantas habis, tidak. Sangat kondusif Islam datang, tetap ada syariat itu. Kemudian tapi dianjurkan pahala membebaskan budak lebih besar daripada perbudakan. Budak masih boleh, tapi kemudian pahala membebaskan budak lebih besar. Menikah
nggak ada batasan, dibatasi sampai 4. Jadi agama yang sesuai dengan fitrah manusia, ya, agama sesuai dengan fitrah manusia. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala itu kita tadi sebutkan ya, dibatasi dalam Islam sampai 4 saja ya. Kemudian memang ada kebiasaan juga orang Arab jahiliyah, mereka saudari ya, saudara kandung ya. Seorang wanita ada kakak atau adiknya itu dinikahi nggak apa-apa, tapi dalam Islam itu dilarang. Wa anta jama'u bainal ukhtain, nggak boleh nikah seorang wanita, dinikahi seorang wanita, adiknya juga dinikahi nggak boleh. Yang kandung maksudnya nggak boleh. Orang jahiliyah seperti itu dibatalkan oleh Islam. Ya. Kemudian juga orang-orang Arab jahiliyah punya kebiasaan menikahi mantan istri ayahnya misalnya. Ya. Kan mantan istri ayahnya nggak mesti ibu kandung dia, nggak mesti ibu kandungnya. Misalnya ayahnya menikahi, kan. Itu dalam Islam dilarang. Ya. Begitu dinikahi oleh orang tuanya, oleh ayahnya, itu mahramnya mu'abbad, haram dia nikahi oleh anak ya, laki-laki itu selama-lamanya. Sama seperti kebalikannya, begitu seorang wanita dinikahi oleh seorang anak, itu walaupun nanti anaknya bercerai dengan wanita tersebut, ayahnya tidak boleh nikahi selama-lamanya. Tapi kalau saudara laki-lakinya ya, misalnya dia biasanya kan Pak, kita meninggal laki-laki ini atau meninggal perempuannya, dia menikah dengan adiknya. Kalau meninggal nggak apa-apa ya, demikian juga. Tapi kalau itu nggak boleh tadi. Kemudian masalah talak, ya, masalah cerai ini tidak ada batasannya pada jahiliyah, maka Islam membatasinya ya sampai 2 kali, karena kalau yang ketiga talak bain namanya. Jadi nggak talak rujuk lagi, talak rujuk, ini dah main-main. Islam membatasi cuma at-talaqu marratan. Talak itu hanya dua kali. Ya, sekali talak masih bisa rujuk, 2 kali talak masih bisa rujuk. Ketiga, mereka dulu tidak talak main ini ya, seperti gurau-guruan saja ya. Kemudian yang selanjutnya terkait masyarakatnya, akhlak ya. Akhlak apa yang dimiliki oleh orang Arab? Tentu ada akhlak yang buruk, tapi ada juga akhlak yang mulia ya. Makanya Nabi bersabda, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Sungguhnya kami atau aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Sebelum saya pindah, saya ingat, jadi poin dari pembahasan tentang kondisi sosial masyarakat jahiliyah, bahwa Nabi kita dari nasab yang mulia karena juga ayah dan ibunya menikah secara agama kondisi yang waktu itu. Jadi bukan yang tidak benar ya. Nabi kita SAW dari ayah dan ibu yang menikah ya, dan dikenal pernikahan ayah dan ibu Nabi SAW. Itu poin dari pembahasan masalah kondisi sosial. Kemudian masalah akhlak, yang pertama yang akhlak yang baik ya. Kemudian yang terkenal dari bangsa Arab itu al-karam, yaitu dermawan ya. Mereka terkenal sangat dermawan ya. Wa kanu yatabarruna fi dzalika wa yaftakhiruna bihi. Bahkan mereka sangat bangga ya dengan jadi memberi itu suatu kemuliaan ya. Kemuliaan, memberi ya, berderma, membantu orang ini sangat banyak ya, dan menonjol sikap yang ini ada pada masa orang Arab jahiliyah, terutama untuk tamu ya. Jadi kalau tamu mereka sangat muliakan ya. Tadi ya, ada salah seorang pembina masjid kita menyebutkan
dulu ya tahun 60-an ya kan nggak banyak hotel Pak ya. Orang datang ke suatu tempat yang nginap di rumah-rumah ya. Saya punya salah seorang syekh juga orang Syria ya, dari kota Damaskus ya, Dr. Abdul Haq ya. Beliau sebutkan ketika beliau masih muda di negeri mereka juga nggak ada hotel. Jadi kalau orang datang siapa saja akhirnya menginap di rumah-rumah. Nah, sekarang mungkin nggak kebayang ya. Kita datang, beliau sebutkan pada masa itu ya, ketika beliau muda tahun-tahun ya usia beliau ketika itu sudah 60 ya, ketika mengajar kami bahasa Arab salah satu kampus di Madinah, beliau ceritakan dulu nggak ada hotel di kampung kami di Damaskus ya, Suriah yang sekarang cemuk terus perang, nggak ada hotel. Jadi orang datang, kadang rumah itu jam 12 masih terbuka, datang menginap di rumah kita. Itu pada kisah 40 tahun yang lalu. Ini 1400 tahun yang lalu orang-orang Arab seperti itu juga. Kebiasaan itu memuliakan tamu, datang menginap di rumah kami, kata beliau. Karena juga nggak ada hotel, nggak bisa menginap, ya nggak harus menginap di rumah-rumah orang atau kadang nggak dikenal tapi ya dimuliakan. Kemudian timbul pertanyaan, hari ini kalau ada yang tamu dari luar kota, saudara macam-macam ya, beliau sebutkan bagaimana, apakah menginap di rumah atau menginap di hotel? Ya. Pertanyaan ini pernah ditanyakan kepada Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Ya. Beliau meninggal sekitar 20 tahun yang lalu. Ya. Maka beliau melihat dengan kondisi kita hari ini, ya, kadang beliau ulama di Arab Saudi. Ya. Kadang mungkin rumah sempit, Pak. Ya, rumah sempit, ada anak gadis, ya, semacamnya. Maka beliau melihat, ya nggak apa-apa, nggak mesti dijamu di rumah, dijamu di hotel. Ya. Rumahnya sempit, ya. Kita di Jakarta juga terasa, ya. Ya, rumah di Jakarta tanahnya 120 ya, kali berapa gitu. Atau ada yang 60, Pak, 70, 72 ya. Rumahnya kecil misalnya, selain kota keluarga banyak, ada tamu dari ini tergantung situasi ya, tergantung situasi, tidak ada kewajiban yang ini akan, tapi ya tadi menjamu tamu sekali lagi merupakan suatu kedermawanan dan ini sifat yang menonjol pada orang Arab ya, pada orang Arab. Bahkan wa yadbahuha lidhaif, mereka memuliakan tamu. Kalau tamu datang khusus sembelih ya, sembelih unta, sembelih kambing untuk tamu ya. Dan ini tentu warisan dari nenek moyang mereka, Nabi Ismail dan ayah Nabi Ismail, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika datang tamu itu langsung beliau sembelih ijlin hanif ya, sapi muda sembelih langsung. Padahal tamu itu beliau nggak kenal. Padahal itu adalah malaikat Allah Subhanahu. Beliau nggak kenal. Ya kan, kalau tahu malaikat masa disuruh makan? Nah, gitu, makan udah disembelih. Nah, itu nggak dikenal saja mereka muliakan sebagaimana Nabi Ibrahim ketika datang para malaikat ya, waktu itu ke rumah beliau, namun tentu sudah dengan izin Allah menyerupai manusia ya. Itu memuliakan tamu ya. Memuliakan tamu adalah sifat yang dimiliki oleh orang Arab ya. Kemudian jamaah milik Allah Subhanahu wa taala tentu ketika memuliakannya ada hal-hal yang mereka pada Arab jahiliyah itu mereka seperti khamar ya, disajikan macam-macam khamar seperti itu. Tentu dalam Islam tamu tetap dimuliakan, tapi yang disajikan bukan khamar ya. Itu makanya di surah Al-Baqarah ayat 219 Allah sebutkan ketika mereka bertanya yas'alunaka 'anil khamri wal maisir, mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan wa itsmuhuma akbaru min naf'ihima ya.
Khamar dan judi itu dosanya, mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Yaitu tetap dilarang, tapi memuliakan tamu dengan hidangan, makanan dan yang sebagainya tetap bagian yang tidak terpisahkan dan boleh dilakukan. Yang nggak boleh tadi menyajikan khamar. Alhamdulillah beberapa pemimpin kita ya Pak, bahkan salah seorang presiden ya, saya pernah membaca itu, kalau pertemuan para pemimpin dunia kan yang disajikan khamar ya. Maka salah seorang presiden kita ini dia sebutkan dia yang mungkin dia siasati gitu ya, nggak minum khamar tapi bilang jus apel, jus apel karena warnanya kalau jus apel itu Pak bening ya, bening dan agak kuning sedikit ya. Jus apel, jadi yang lain minum itu, dia minum itu katanya, nggak tetap alhamdulillah. Jadi tidak minum khamar ya. Tapi supaya nggak kelihatan banget ya, sama seperti orang Betawi ya, supaya nggak kelihatan kolot banget, dia tetap minum bir ya, bir peletok. Nah, ini siasat ya, katanya orang Belanda minum bir, kita juga minum bir. Nah, bir peletok namanya ya. Ya, subhanallah. Warnanya juga Pak, saya pernah minum itu, warnanya merah seperti anggur merah Pak. Warnanya merah. Apa ada warna lain Pak? Yang saya pernah dapat itu warnanya merah. Ya ada kuning, yang dapat itu merah seperti, ya kalau kita gelas seperti ini seperti anggur merah Pak. Padahal dia rasanya rasa jahe dan yang sebagainya ya, rasa rempah-rempah. Alhamdulillah. Kemudian di antara keutamaan sifat yang ada pada orang Arab itu adalah ya sejak zaman jahiliyah al-wafa'u bil ahdi ya, mereka menunaikan janji ya, kalau ada perjanjian janji mereka tunaikan janji itu. Fakat kana al-ahdu indahum dainan yatamassakuna bihi. Janji itu bagi mereka itu seperti hutang ya, pokoknya tetap harus ditunaikan ya. Kemudian dan bahkan ini bagi anak keturunan mereka ya, bagi anak keturunan mereka tetap dipegang ya janji-janji ini ya. Sebagai contoh, suatu ketika salah seorang pemuka Quraisy ya, dia berjanji menjamin Nabi SAW ketika pulang dari Taif. Nabi tentu kita tahu di Taif itu waktu itu ditolak dakwahnya, bahkan beliau dilempari batu ya, dihina ya, semacamnya. Ketika beliau masuk ke kota Mekah waktu itu ada salah seorang, dia tidak Islam tapi dia yang jadi penjamin ya, jadi penjamin Nabi untuk diizinkan masuk. Dan kebiasaan mereka sebelum masuk pulang ke rumah itu tawaf dulu Pak, tawaf dulu di Ka'bah. Itu orang ini yang menjamin, dan karena udah dijamin ya, dia akan pertahankan janjinya itu ya. Sehingga waktu itu yang kawal anak-anaknya ya, anaknya, ponakannya mengawal Nabi SAW, tidak diizinkan salah seorang pun orang Quraisy untuk melukai Nabi SAW karena dia ada janji dijamin keamanannya. Jadi ini sifat yang mulia. Tentu tadi dermawan, memuliakan tamu dalam Islam juga termasuk ibadah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, Allah kaitkan iman dan kepada Allah dan hari akhir. Apa itu? Memuliakan falyukrim, memuliakan tamu. Kedua, memegang janji. Ini tanda-tanda orang muslim, karena orang munafik, di antara ayatul munafik, tanda-tanda orang munafik itu adalah tidak menunaikan janji, Pak. Menunaikan janji. Nah, ini hampir pemilu lagi Pak. Nah, pemilu lagi ini orang sebenarnya harus diingat, ini yang ikut-ikut ini karena tidak menunaikan janji Pak. Itu termasuk sifat orang munafik. Kalau sifatnya satu tadi, dia kan cirinya 3, sebagian hadis 4. Berarti kalau cuma ada satu sifat yaitu ingkar janji, maka satu sifat munafik. Tapi kalau semua sifat itu tadi
berdusta, dan semua berkumpul, maka itu munafikun khalis, berarti benar-benar munafik. Tapi kalau cuma satu, kita nggak bisa katakan munafik, ada sifat munafik dalam diri orang tersebut ya, kalau ingkar janji misalnya. Kemudian di antara sifat mulia orang Arab itu adalah izzatun nafs ya, mereka punya mempertahankan harga diri. Jadi tidak mudah, harga dirinya tidak murah ya, tidak dia obral ya. Bahkan ketika dia harus menderita, dia nggak apa-apa menderita, yang penting harga dirinya tidak diremehkan ya. Dia pertahankan itu dengan pedang ya, dengan pedang dan tombak ya, dia tetap akan mempertahankan harga dirinya ya. Wa kanu la yubaluna bi tadhiyati anfusihim fi hadzal sabil. Mereka tidak segan-segan ya, mengorbankan jiwanya untuk mempertahankan harga diri ya. Kalau belakangan ini, dulu ya katanya orang-orang Jepang juga seperti itu. Nah, kalau gagal lebih bagus meninggal ya, tapi kita nggak disyariatkan seperti itu. Kalau gagal bunuh diri enggak. Katanya seperti itu yang pernah terjadi ya. Tentu saya beri contoh Jepang bukan ini karena mungkin kita berpikir, wah kok ada orang mempertahankan harga diri sampai dia rela ya, mengorbankan nyawanya. Maka yang dekat-dekat dengan kita aja udah kita sering saksikan ya, malu ya, yang seperti itu, mempertahankan harga diri dan keluarga. Dan dalam Islam tentu mempertahankan harta, kehormatan itu adalah dapat pahala syahid. Man qatala duna malihi fahuwa syahid. Siapa yang terbunuh karena mempertahankan hartanya, dia syahid. Man qutila duna irdihi fahuwa syahid, kata Nabi SAW. Siapa yang mempertahankan kehormatannya dan dia terbunuh dalam mempertahankan, dia syahid, yang dapat pahala syahid ya. Tapi kalau dikuburkan tetap dimandikan Pak, karena kalau yang tidak dimandikan, tidak perlu disolatkan, itu yang syahid di medan perang ya, medan perang. Kemudian yang keempat, al-mudhiyu fil azaim. Mereka ini sifatnya, di antara sifat mulia orang Arab itu, dia kalau sudah berazam ya, dia akan terus ya, tidak ragu-ragu. Kalau sudah ambil keputusan, dia akan lanjutkan ya, tidak ragu-ragu. Ini di antara sifat yang dimiliki ya. Dan ini sangat penting dalam Islam, disebutkan fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Jika kamu sudah berazam niat kuat, maju, namun dengan tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tetap bertawakal kepada Allah tapi maju terus ya. Ini yang juga disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya di dalam Al-Qur'an. Kemudian yang kelima, mereka punya sifat santun ya, tidak tergesa-gesa ya, santun, bijaksana, al-hilmu ya, sangat santun. Dan santun mungkin sopan ya, atau di antara makna hilm itu seperti al-anah, tidak tergesa-gesa, sangat bagus perhitungannya, kemudian baru melakukan tindakan ya, jangan konyol ya, jangan konyol ya. Kemudian jamaah Allah Subhanahu wa taala, itu beberapa ya sifat yang dimiliki ya. Tentu yang contoh dari Nabi kita Muhammad SAW ya, beliau orang yang tadi ya, punya harga diri yang dipertahankan, itu kemudian beliau sempurnakan dalam Islam ya. Makanya ketika perang Uhud misalnya ya, perang Uhud pasukan sudah kacir-kacir, Nabi kita SAW tetap tegar. Beliau yang akhirnya jadi sasaran ya. Makanya seorang sahabat pernah menyebutkan, dalam medan perang itu kalau sudah perang berkecamuk keras, biasanya kami berlindung, bukan kami yang melindungi Rasulullah, kami berlindung kepada Rasulullah. Sifat pemberani
sifat pemberani, ya, nggak takut, ya, tidak mudah menyerah, ya, dan punya keberanian, ya, punya keberanian yang luar biasa. Itu dimiliki oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan secara khusus, ya, Nabi kita Muhammad SAW itu beliau sebagai seorang nabi, ini khusus, ya, khususan dia seorang nabi, yaitu kalau sudah pakai baju besi beliau tidak boleh lepaskan, khusus, ya, nabi. Sedangkan kita umatnya tak apa-apa. Nabi kalau sudah pakai baju besi beliau tidak boleh lepaskan kecuali berperang dulu, terlepas nanti musuhnya ada atau tidak. Itu terjadi pada perang Uhud, ya. Pada perang Uhud, ya, ketika para sahabat berdiskusi, bermusyawarah, perang di dalam kota atau keluar. Waktu itu Nabi udah bermusyawarah, akhirnya ambil pendapat para anak muda bahwa keluar. Makanya perangnya di Uhud. Gunung Uhud itu di luar kota Madinah pada masa itu, ya, luar kota Madinah. Beliau sudah pakai baju besinya. Melihat beliau pakai baju besi, yang lain jadi nggak enak, gitu. Wah, kita paksa Nabi berperang keluar. Akhirnya, wahai Rasulullah, musyawarah lagi. Maka waktu itu Nabi mengatakan tidak boleh seorang Nabi ketika sudah pakai baju besinya, ia lepaskan kecuali dia perang dulu, dia keluar dulu berperang. Terlepas nanti ada musuhnya atau tidak, bisa. Kalau nggak ada balik kan gitu. Tapi itu kekhususan Nabi SAW. Jadi tidak mudah menjadi seorang Nabi, Pak. Itu diantaranya, ya. Kalau nggak boleh mundur, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk mundur. Demikian jemaah Allah Subhanahu Wa Taala. Diantara beberapa, nanti pekan depan insya Allah kita bahas tentang nasab Nabi kita Muhammad SAW. Dan inti dari pembahasan malam ini bahwa sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Ahmad, innama bu'istu liutammima salihal akhlak. Saya diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk, ya, menyempurnakan akhlak manusia. Jadi kalau ada akhlak yang baik ditingkatkan, akhlak yang buruk ditinggalkan. Jadi jangan sampai sudah ngaji, sudah hijrah, dulu misalnya sebelum hijrah dia anak yang sangat santun dan sopan pada orang tuanya. Sudah ngaji, karena dia beda mazhab dengan orang tuanya, jadi nggak sopan, nggak benar, salah. Justru kalau makin ngaji diharapkan dia makin santun dan sopan pada orang tuanya. Dulu sebelum hijrah, sebelum ngaji, dia adiknya semua dia kafalahi, ya, dia bantu semua. Dulu begitu. Begitu udah ngaji kok nggak lagi gitu. Itu tidak benar. Ada yang baik dipertahankan dan ditingkatkan. Jadi seperti itu, ya. Karena pernah, ya, disebutkan seperti itu, ya. Kenapa sebelum dia ini baik, ya, setelah ngaji kok jadi kasar. Dulu lembut sekali ngomong, ya, sama keluarganya, saudaranya baik. Setelah ngaji kok agak kasar gitu, ya. Kalau diingatkan langsung meledak-ledak gitu, ya. Harusnya sama seperti dulu. Tinggal hal yang sama dia sampaikan, syariat Islam yang dia pahami, sunnah Nabi yang ingin dia dakwahkan, terserah dia sampaikan, tapi tetap dengan cara yang dulu, yaitu lemah lembut, ya, lemah lembut. Demikian Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkahan apa yang kita sampaikan. 1-2 hadis Nabi SAW, termasuk ayat yang kita sebutkan tadi. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wa baraka wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Masih ada waktu, Pak, 2 menit lagi sebelum kita tutup. Jadi kita mulai jam 20 lewat 19.45, ya. Kalau ada pertanyaan sebelum kita tutup, silakan Bapak-bapak. Ya. Silakan. Ya. Ada mungkin dari belakang, Pak? Ya. Kalau nggak ada, saya yang tanya, boleh nggak, Pak? Ya, saya yang tanya. Tadi kan kita sebut dalil, ya, tentang dalam Al-Quran tadi, Pak, ya, bahwa nikah yang sebelum Islam
sah setelah Islam kalau nikahnya dengan tata cara tadi, melamar pada walinya, ada maharnya disaksikan orang banyak, ya. Tambah lagi ada pemuka agama yang hadir seperti dalilnya tadi apa Pak di dalam surat Al-Masad tadi Pak ya. Ya. Kita sebutkan tadi tabbat yada abi Watab. Kemudian ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab. Istri disebutkan Allah. Istrinya Abu Lahab. Padahal Abu Lahab enggak pernah masuk Islam, tapi disebut istri, sah istrinya ya. Kemudian termasuk tadi saya sebutkan, kalau ada yang nanya siapa yang nikahkan Nabi Adam dan Hawa nggak ada ayahnya, ya, Allah Subhanahu Wa Taala nikahkan. Dua orang Nabi yang kita tahu dinikahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi Adam dan Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Salah seorang istri Nabi kita Zainab itu Allah nikahkan karena lafadznya sama, ya lafadznya sama, zaujuka ya. Istri kamu ya. Demikian jamaah yang Allah Subhanahu Wa Taala, terima kasih atas perhatiannya. Tadi sudah saya tutup dengan doa kafaratul masjid. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فبأي آلاء ربكما تكذبان